Makanya ketika kita memetik stroberi, ini hati-hati hindari memegang bagian yang berwarna merah buahnya. Jadi apa yang harus kita pegang? Yang kita pegang adalah nih, tangkainya saja. Tangkainya seperti ini, kemudian ditarik. Nah makanya kemudian salah satu trik kalau kita berkunjung ke wisata petik stroberi, ya diusahakan harus pagi. Pagi ya Pak? Ya, lebih awal. Kenapa? Karena siapa yang datang duluan itu akan memetik kan? Nah kalau yang datang belakangan, misalnya dia datangnya udah habis jam 1 atau sore, berarti kan udah sisa. Kemungkinan ya bisa kehabisan buahnya. Halo Pak. Halo Pak. Halo. Perkenalkan Mas Fatkul Farhani. Ya, saya Heru Purnomo. Oke Pak. Oke Mas, saya Fatkul dari tim GoKomodo Indonesia. Pak, terima kasih Pak telah menerima kami untuk berkunjung pada siang hari ini, Pak Heru. Sama-sama. Selamat datang juga di kebun kita di Sweet Berry Agrowisata. Oke, baik teman-teman semua. Jadi pada episode Ladang Cerdas hari ini kita berada di Sweet Berry Agrowisata. Betul, Sweet Berry Agrowisata. Betul Pak. Oke, jadi ini berlokasi di Cianjur ya Pak ya? Iya, tepatnya di Desa Sukanagali, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Oke Pak, jadi ini adalah mungkin saya sedikit merangkum ya Pak ya. Jadi ini ada tempat wisata yang dibalut dengan edukasi serta konsep pertanian yang modern gitu ya Pak ya? Betul. Oke, jadi teman-teman di sini lengkap banget ya Pak ya? Iya, tanaman unggulan kita adalah tanaman stroberi. Ya, kenapa kita memilih tanaman stroberi? Tanaman stroberi adalah tanaman yang unik. Ya, semua orang, semua kalangan itu suka. Dari mulai anak kecil sampai dewasa. Apalagi anak kecil ya, anak kecil juga suka. Kemudian sangat mudah dia. Kalau kita mau metik stroberi, ya tidak usah manjat-manjat ya. Kalau misalnya kita metik jambu, kelapa misalnya, biasanya repot kan anak kecil. Kalau ini kan kita bisa langsung metik. Itu dari kelebihan kita. Kenapa kita memilih komoditasnya stroberi. Stroberi, oke. Jadi, nah itu teman-teman, untuk teman-teman yang masih ingin penasaran nih, apa saja yang bisa kita ulik terkait budidaya pertanian yang ada di Sweet Berry Agrowisata. Nanti kita akan tanya-tanya kepada Pak Heru Purnomo yang akan mendampingi kita pada hari ini. Siap Pak Heru? Siap. Nah Pak, saya penasaran nih Pak, Sweet Berry Agrowisata ini mungkin boleh dikenalin nggak nih Pak, dulu dikenal seperti apa, kemudian bisa seperti ini, tanamannya ada apa aja gitu Pak? Boleh. Jadi Sweet Berry Agrowisata ini kita buka dari mulai tahun 2008 ya. Wow. Kurang lebih sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 17-18 tahun ya. Jadi cukup lama juga. Awalnya jadi kita seperti pada umumnya petani, kita nanam untuk dikirim ke supermarket, ke pasar seperti biasa. Dulu seperti itu ya Pak? Dulu seperti itu. Hanya karena kita lokasinya itu ada di tengah-tengah komplek villa ya. Jadi banyak pengunjung dari Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya. Mereka ini ketika ya weekend kan main ke sini ya. Kemudian hari Minggunya jalan-jalan pagi lihat kebun kita. Nah, ternyata mereka pengen memetik. Merasakan, pengen merasakan bagaimana sensasinya memetik stroberi langsung dari pohonnya. Nah, ketika mereka memetik lambat laun, jumlahnya kan semakin banyak. Akhirnya kita rubahlah. Ternyata respon dari masyarakat, dari pengunjung cukup banyak. Akhirnya konsep kita yang awalnya untuk penjualan ke pasar, kita rubah untuk wisata. Wisata. Dan memang ada kelebihannya, wisata ini kita perputaran uangnya akan lebih cepat. Berarti memang masih terkesan eksklusif ya Pak stroberi ini ya? Betul, ini tanaman eksklusif dan memang ini artinya belum begitu banyak ya masyarakat yang memang bergelut untuk tanaman stroberi ini sendiri. Nah kemudian karena kita ini tanaman yang seperti tadi banyak anak-anak kecil suka, sehingga konsep kita banyak mengarah ke anak-anak. Ya, jadi kita memberikan fasilitas, diantaranya ada fasilitas kita, mungkin ada taman kelinci, nanti bisa lihat juga, kemudian ada kolam renang anak juga, kemudian ada memancing, tangkap ikan, beberapa paket. Ya, biasanya kita nanti kerjasama beberapa TK, mungkin untuk daerah Cianjur sudah familiar ya dengan kita ini, dan mereka biasanya sering berkunjung ke kita. Oke, baik. Jadi emang yang seperti dijelaskan oleh Pak Heru, jadi di Sweet Berry Agrowisata ini lengkap ya Pak ya, edukasinya. Dan apabila teman-teman di luar sana ada mungkin anak-anak kecil yang ingin merasakan, mencoba
untuk memetik buah bisa datang ke Sweetberry Agrowisata. Betul. Dari tanaman tadi ada tanaman apa itu Pak tadi? Ada tanaman stroberi, kita ada tanaman stroberi, kemudian juga kita ada jambu kristal. Sekarang kita lagi coba mengembangkan Markisa madu. Markisa madu. Umumnya kan kalau Markisa identik dengan buahnya asam ya. Iya betul Pak, asam. Jadi kita buat ada memang varietas jenis Markisa ini yang manis ya, lebih manis. Jadi ternyata respon mereka juga, tamu juga cukup bagus juga. Termasuk jambu kristal berarti kan jambu biji yang memang bijinya itu tidak banyak. Tidak banyak ya. Jadi kita coba memilih komoditas atau tanaman-tanaman yang memang sedikit agak unik lah. Ada unik, betul. Punya nilai sendiri ya Pak ya. Betul. Dan memang kita ngambil yang bisa dikonsumsi langsung untuk tanaman-tanaman. Oh iya sih, itu. benar-benar. Betul. Ini adalah pembibitan. Jadi kalau kita mau nanam stroberi, ini stroberi berbanyak dengan vegetatif, diantaranya dengan sulur. Sulur itu seperti ini, ya, anakan ini. Nah nanti kita pilih apabila dia sulurnya sudah mulai berakar ini, kemudian kita kasih media dan kita dijepit. Ya, ini biasanya butuh waktu sekitar 2-3 minggu. Nah, setelah 2-3 minggu, kemudian nanti kita potong di taman induknya, ini bisa kita tanam. Nah, kita tanam. Untuk yang saat ini kita dengan sistem hidroponik, ya hidroponik NFT. Jadi cukup hanya dilarikan air saja, nutrisi di bagian sini, di bawahnya, ya kita. Nah, kemudian ada penghubungnya seperti ini. Ada kainnya ya, untuk menyalurkan airnya. Betul. Nah, ini biasanya setelah kita tanam, ini stroberi bisa berbuah sekitar 2-3 bulan setelah tanam sudah bisa berbuah. Nah, awalnya kita sama seperti pada umumnya kita menggunakan media karung ya. Pada umumnya kan media karung itu ya. Media karungnya kita ada beberapa kendala masalah, kemudian kita pakai polybag. Terakhir kita coba dengan sistem hidroponik seperti ini dan ternyata responnya cukup bagus juga. Jadi tanaman ini cukup cukup bagus. Hanya memang kita butuh masih percobaan untuk sampai mendapatkan hasil buah yang maksimal. Kelebihan dari tanaman hidroponik ini pertama kita populasinya lebih tinggi. Ya, dibandingkan kalau kita karena kita sistemnya bertingkat ya Pak. Bertingkat ini kalau dibandingkan dengan lahan yang biasa dengan sistem rak itu dengan polybag bisa sampai 2,5 kali lipatnya. Jadi ini adalah konsep pertanian modern yang dibawakan di Sweetberry Agrowisata adalah hidroponik dengan NFT ini ya Pak ya. Betul. Dan juga tadi perbanyakan melalui sulur ya. Itu akan lebih cepat. Jadi kalau kita perbanyakan dengan melalui sulur, jadi sebenarnya stroberi bisa 2 perbanyakan ya. Pertama dengan generatif dengan biji. Ini stroberi ada bijinya. Nah, ini salah satu keunikan dari buah stroberi, dia bijinya di luar. Umumnya kalau kita namanya buah itu bijinya di dalam. Nah, ini adalah salah satu keunikannya bijinya di luar. Nah, kalau kita mau perbanyak dengan cara biji, jadi bisa ini bijinya nih kalau kita ngejus, biasanya bijinya kan ada di bawah. Nah, nanti kemudian dikeringkan, kemudian harus disimpan dulu di freezer dulu ya. Sekitar 14 hari kemudian baru bisa disemai. Kalau kita langsung biasanya tingkat keberhasilannya rendah. Hanya kalau dengan perbanyakan dengan biji ini dia akan berubah dari sifat tanaman induknya karena memang sifat perbanyakan genetik seperti itu ya. Betul. Ini cuman artinya ini lebih lama prosesnya. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita menggunakan sulur itu lebih cepat dan lebih banyak hasilnya. Nah Pak, tadi udah banyak belajar nih Pak seputar tanaman stroberi dari awal pembibitannya, kemudian varietasnya, terus tadi sistem budidayanya. Cuman Pak kayaknya teman-teman yang di luar sana perlu tahu nih Pak, kayak tantangannya apa sih Pak untuk budidaya stroberi ini? Mungkin yang misalnya teman-teman mau mencoba, terus di rumah ataupun di tempat lainnya, tahu nih, tantangan seperti ini gitu loh Pak. Ya, sebenarnya ada beberapa trik ya untuk ketika kita kalau mau nanam stroberi ya. Pertama kita harus tahu dulu ada jenis stroberi banyak macamnya. Kita pilih jenis atau varietas yang memang dia rajin berbuah. Kita juga ada varietas memang yang buahnya tanamannya bagus tapi dia tidak berbuah. Dan biasanya umumnya itu banyak ditemukan masa seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu. Makanya kita memilih bibit, kita pastikan bahwa tanaman induknya itu adalah tanaman yang rajin berbuah itu. Kemudian yang kedua adalah pupuknya. Ini kunci juga karena stroberi ini adalah tanaman yang unik ya. Kalau mungkin tanaman yang lain seperti mungkin bisa bilang cabai, tomat dan semen umum kan ya. Pupuk apapun mungkin lebih cocok ya. Stroberi ini dia pupuknya itu harus memang lengkap termasuk unsur mikronya juga. Selain makro, mikronya juga harus dilengkapin. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus banyak belajar ya bagaimana cara budidaya terutama mengenai hama dan penyakit. Hamanya penyakitnya itu termasuk unik juga. Stroberi biasanya umumnya yang banyak kendala kita tantangannya adalah ketika hama-hama yang menyerang di daerah perakaran di bawah.
Kalau hama yang menjalan di permukaan daun seperti ulat, kutu dan sebagainya itu akan mudah kita mengendalikannya. Tapi kalau di bawah daun itu kesulitan. Dan umumnya itu akan ketika kita menemukan tanaman yang terserang bagian akarnya, itu akan cepat dia akan layu, akan rusak. Yang satu utama adalah ketinggian tempatnya. Jadi stroberi ini adalah tanaman dataran rendah, dataran tinggi. Di minimal di ketinggian mungkin 900 masih bisa, 900-800. Tapi kalau 1000 ke atas itu lebih bagus. Bagaimana kalau misalnya teman-teman punya tanahnya sekitar di tempat-tempat mungkin 600 atau tempat panas, sebenarnya kurang bagus buat stroberi. Dia bisa tumbuh samanya mungkin nanti ukurannya akan lebih kecil. Makanya mungkin ada teman-teman yang nanam stroberi, tapi saya nanam stroberi tapi buahnya kecil. Memang kondisinya dia mungkin nanamnya di tempat yang panas. Kemudian Pak, penasaran nih Pak, gimana panennya nih Pak? Oke, ya. Gimana cara memilih stroberi yang baik, kemudian kelihatan seperti apa nih, ini udah pas nih dipanen. Gimana tuh Pak? Jadi stroberi ini kita ada 2 kriteria ya. Kalau kita mau penjualan ke toko, berarti kan ke toko kita butuh waktu. Kalau kita ngirim hari ini berarti baru dipajang besok dan mungkin nyampe ke konsumennya baru besok ya. Berarti butuh 2 hari ya. Nah, kalau untuk pengiriman ke yang toko itu kita harus memetik yang kematangannya minimal di 75% seperti ini ya. Nah, ini kan belum matang semua ya. Ini dia akan tahan lebih awet dia. Karena dia belum matang ya. Hanya kelemahannya mungkin dari rasa. Dari rasa dia masih belum manis ya. Iya, belum manis. Tapi kalau kita mau konsumsi langsung, nah yang merah ini nih ya. Nah, seperti itu yang merah gini kan lebih bagus ya. Hanya dia tidak tahan di pengangkutan. Iya. Karena kan ini teksturnya akan lebih lembek dibanding tadi yang kematangan 5%. Kemudian cara metik stroberinya pertama ya harus diperhatikan bahwa iya betul, cara metiknya hindarin kita menyentuh bagian yang berwarna merah. Karena apa? Kulit buah stroberi ini ada paling lunak. Kalau dibandingkan dengan tomat, ini lebih lunak ini. Dibandingkan dengan anggur juga. Ya, apalagi dengan apel, dengan jeruk dan sebagainya. Makanya ketika kita memetik stroberi, ini hati-hati hindari memegang bagian yang berwarna merah buahnya. Jadi apa yang harus kita pegang? Ya kita pegang adalah nih, tangkainya saja. Tangkainya seperti ini, kemudian ditarik. Jadi nggak boleh narik kayak gini ya Pak ya? Kalau narik seperti ini, nanti kita susah, ditarik, ditekan, dia akan memar buahnya. Oh, jadi itu ya Pak ya, untuk tips untuk cara kita memetik stroberi. Jadi kalau kita misalnya mau metik, tapi mau dikirim misalnya ke luar pulau, mau kirim ke Sumatera, Kalimantan, sebagainya, kita milih yang kematangannya mungkin lebih rendah dari ini. Ternyata stroberi ini lebih tinggi vitamin C dari jeruk. Jadi kalau kita makan dengan ukuran 8 butir aja, ukuran seperti itu untuk kebutuhan vitamin C kita sudah terpenuhi. Oh, dengan 8 buah stroberi ini per hari kebutuhan vitamin C sudah terpenuhi. Oh, oke. Jadi teman-teman antioksidannya juga bagus ini stroberi ini. Oke, baik Pak. Keren ya Pak. Baru tahu saya. 8 buah stroberi dapat memenuhi kebutuhan vitamin C Anda setiap hari. Nah, makanya kemudian salah satu trik kalau kita berkunjung ke wisata petik stroberi, ya diusahakan harus pagi. Pagi ya Pak? Ya, lebih awal. Kenapa? Karena siapa yang datang duluan itu akan memetik kan? Nah, kalau yang datang belakangan misalnya dia datangnya udah habis jam 1 atau sore, berarti kan udah sisa. Kemungkinan ya bisa kehabisan buahnya. Bisa kehabisan ya Pak ya? Makanya salah satu trik kalau nanti teman-teman mau berkunjung ke kebun stroberi atau kebun kita juga atau dimanapun, diusahakan bisa datang pagi. Ya, lebih pagi. Kalau kita buka dari jam 7 sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Iya. Nah Pak, terima kasih Pak Heru, kita dan tim sudah diajak berkeliling. Sama-sama. Mengetahui cara budidaya stroberi dari mungkin pembibitan, kemudian cara budidayanya, tantangannya, kemudian hingga cara memetik buah stroberi yang baik dan benar Pak Heru. Jadi teman-teman yang menonton pada hari ini bisa mempelajari dan bisa mencontoh apa yang sudah diterapkan Pak Heru dan tim di Sweetberry Agrowisata ini ya Pak ya? Iya. Nah, mungkin Pak Heru ada pesan untuk teman-teman yang di luar sana ingin mencoba budidaya stroberi nih Pak? Boleh. Sebenarnya yang paling kunci, yang paling penting adalah keberanian. Ya. Terkadang itu yang menghambat kita untuk memulai. Ketika kita akan mulai berusaha, keberanian harus kita tumbuhkan dulu. Ya. Banyak orang yang pintar, udah paham mengenai nanam stroberi, tapi dia tidak berani, takut gagal. Itu adalah salah satu kelemahan, ya, kelemahan sehingga dia tidak berani untuk mencoba. Tapi kalau kita sudah berani mencoba, ya, nanti kita bisa menganalisa di mana gagalnya seperti itu. Tapi yang kunci yang pertama adalah jangan pernah
berhenti untuk mencoba untuk memulai satu jenis usaha. Selebihnya nanti teman-teman bisa belajar. Ya, apalagi dengan sistem media sosial, kemudian dengan internet dan segala macam, kita sudah banyak kita bisa belajar mengenai cara budidaya stroberi. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Heru untuk atas pesannya untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk tetap berani dan untuk tetap berusaha ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Heru atas kesempatan dan waktunya. Bagi teman-teman semua yang ingin tetap mencoba untuk belajar terkait budidaya stroberi, bisa langsung nanti kontak Pak Heru ya Pak ya. Nanti kita akan tentukan di link video kami, dan teman-teman jangan lupa untuk follow dan subscribe YouTube dan sosial media kita, dan pantau terus episode-episode selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.